Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salviana Bila Siva dengan NIM 22050974023 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Saat ini, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari internet. Apalagi kini internet sudah bisa diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Internet sudah menjadi salah satu kebutuhan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Lantas, bagaimana sejarah internet itu sendiri? Internet memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai sekedar mengobrol, belajar, bekerja, hingga mengakses hiburan seperti mendengarkan lagu, menonton film, dan bermain game. Mayoritas masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses internet melalui perangkat-perangkat seperti komputer dan smartphone. Internet telah memberikan kemudahan dalam berbagai hal bagi para penggunanya. Dengan internet, seseorang bisa melihat perkembangan dunia secara cepat dan nyaman, tanpa harus datang secara fisik ataupun langsung. Di sisi lain, mungkin banyak orang penasaran dengan sejarah internet dan bagaimana perkembangannya hingga seperti saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya sudah memeta-konsepkan materi apa saja yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ada sejarah internet, yang ketiga ada TCP atau IP, yang keempat pertumbuhan dan komersial, yang kelima WWW atau World Wide Web, yang keenam ada browser, yang ketujuh era.com, yang kedelapan sosial media dan web 2.0, yang kesembilan ada Internet of Things, yang ke-10 ada perkembangan teknologi masa kini. Nah, di sini ada pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung bersama yang menggunakan protokol standar untuk bertukar informasi. Protokol ini memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi dan mengakses informasi dari internet. Internet biasanya diakses melalui komputer pribadi, ponsel, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya yang kedua ada sejarah kelahiran internet. Sejarah lahirnya internet berawal dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DARPA) melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Proyek penelitian tersebut dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sekitar 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan pada 1972, Roy Tomlinson berhasil meningkatkan program email yang dia ciptakan sebelumnya untuk ARPANET. Kemudian pada 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat dengan University College di London menjadi anggota pertama di luar AS. Di tahun yang sama, Vinton Cerf dan Bob Kahn, dua ahli komputer, mempresentasikan gagasan yang lebih besar yang menjadi dasar bagi pemikiran tentang internet. Gagasan ini kali pertama dipresentasikan di Universitas Sussex. Pada 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat dalam setahun. Jumlah komputer yang saling terhubung meningkat 10 kali lipat membentuk jaringan dengan lebih dari 100.000 komputer. Puncak perkembangan internet adalah pada 1990, di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan membentuk jaringan, yang kemudian disebut dengan WWW atau World Wide Web. Internet sendiri mulai dikenal di Indonesia tahun 90-an dengan sebutan Paguyuban Network yang erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antara para penggunanya dibanding saat ini, di mana suasana internet di Indonesia terasa lebih komersial dan individualis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Internet pada era 90-an di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas-universitas. Pada 1994, mulai muncul Internet Service Provider atau ISP komersial pertama Indonesia yang bernama Indonet, dan kemudian internet secara umum makin dikenal di Indonesia sehingga
muncul berbagai ISP komersial lain di Indonesia. Lantaran perkembangan tersebut, pada 1998, lahirlah sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. Internet Indonesia terus berkembang hingga saat ini, dan satu di antara buktinya adalah meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara online. Menurut data BPS tahun 2022, persentase pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce mencapai 34,10%, meningkat 8,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,25%. Untuk mendukung perkembangan ini, pemerintah terus membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati akses internet, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah pelosok. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah seperangkat protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data di internet dan jaringan komputer. TCP atau IP adalah fondasi dari internet modern dan memungkinkan berbagai perangkat dan sistem untuk berkomunikasi satu sama lain di seluruh dunia. TCP bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan. Internet Protokol atau IP bertanggung jawab untuk mengarahkan paket-paket data ke tujuan mereka di jaringan, memberikan alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat tersebut di antara jaringan-jaringan yang berbeda. IP juga menangani rute pengiriman data, memilih jalur terbaik di antara jaringan-jaringan yang berbeda untuk mencapai tujuan akhir. Dengan kombinasi TCP dan IP, TCP atau IP menyediakan kerangka kinerja yang kuat untuk komunikasi data di internet. Protokol ini telah menjadi standar de facto untuk komunikasi di internet dan telah memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan fenomenal dari jaringan global yang kita kenal hari ini. 3. Pertumbuhan dan komersialisasi. Pertumbuhan dan komersialisasi internet telah menjadi fenomena yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mengubah secara dramatis cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Pada masa kini, komersialisasi internet terus mengalami pertumbuhan yang pesat didorong oleh inovasi-inovasi seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, Internet of Things atau IoT, dan teknologi blockchain. Internet telah menjadi fondasi bagi berbagai industri dan sektor ekonomi, memungkinkan terciptanya peluang bisnis baru, penghematan biaya, dan peningkatan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, sejarah komersialisasi internet telah menggambarkan transformasi yang luar biasa dalam cara kita berbisnis, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat kali ini kita bahas World Wide Web atau WWW. Adalah sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai dokumen dan sumber daya yang terhubung melalui internet. Ini diciptakan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990 saat bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir sebagai solusi untuk memudahkan berbagai dan mengakses informasi di antara peneliti di seluruh dunia. Yang kelima ada browser, penyedia layanan web seperti Mosaic, Netscape, Navigator, dan Internet Explorer memainkan peran penting dalam mempermudah penggunaan internet oleh masyarakat umum. Mosaic adalah salah satu peramban web pertama yang dikembangkan pada tahun 1993 oleh NCSA di University of Lilians Urbana-Champaign. Yang kedua ada Netscape Navigator yang dikembangkan oleh Netscape Communication Corporation yang diluncurkan pada tahun 1994. Selanjutnya ada Internet Explorer. Internet Explorer atau IE adalah peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali dirilis pada tahun 1995 sebagai bagian dari paket perangkat lunak Windows 95. Ketiga peramban web ini, yaitu Mosaic, Netscape, Navigator, dan Internet Explorer, memainkan peran kunci dalam mempopulerkan internet kalangan masyarakat umum. Ketiga peramban web ini memainkan peran kunci dalam mempopulerkan internet di kalangan masyarakat umum. Mereka mempermudah akses dan navigasi di internet dengan menyediakan antarmuka yang lebih intuitif dan fitur-fitur yang lebih maju. Selain itu,
Persaingan antara peramban-peramban web ini mendorong inovasi lebih lanjut dalam mengembangkan teknologi web dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. 6. Ada era.com. Era.com merujuk pada periode booming ekonomi internet yang terjadi pada akhir 1990-an, di mana banyak perusahaan internet baru bermunculan dan nilai pasar perusahaan tersebut melonjak secara dramatis. Istilah .com mengacu pada akhiran umum dalam nama domain seperti .com yang sering digunakan oleh perusahaan internet pada saat itu. Era.com sendiri memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan dalam ekonomi digital. Meskipun banyak perusahaan internet yang bangkrut selama gejolak pasar, beberapa yang bertahan hidup berkembang menjadi perusahaan-perusahaan besar dan memainkan peran kunci dalam transformasi digital yang terus berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya ada sosial media dan web 2.0. Sosial media dan web 2.0 telah mengubah landscape internet secara fundamental, memungkinkan internet yang lebih dinamis dan partisipatif antara pengguna. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama ada munculnya platform sosial media, yang kedua ada transisi ke era web 2.0, yang ketiga ada partisipasi pengguna dalam pembuatan konten, yang keempat ada peningkatan interaksi dan koneksi sosial, yang kelima ada dampak budaya dan sosial. Selanjutnya ada IoT. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat baik yang bersifat fisik maupun virtual dapat terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Hal ini memungkinkan perangkat untuk saling berinteraksi berbagai data dan melakukan tindakan tertentu tanpa perlu intervensi manusia. Secara keseluruhan, Internet of Things memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita bahas yang terakhir ya, perkembangan internet masa kini. Perkembangan masa kini di dunia internet mencakup beberapa inovasi teknologi yang signifikan, termasuk blockchain, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan. Perkembangan masa kini menandai arah evolusi internet menuju ke arah yang lebih canggih dan terdistribusi. Mereka membuka pintu bagi inovasi baru dan membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi serta memanfaatkannya untuk mengatasi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan di berbagai bidang. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Jika kalian kurang paham akan materi yang saya sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.